terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Pemirsa, Bogor memiliki banyak tempat yang bersejarah yang sudah ada puluhan hingga ratusan tahun. Untuk itu komunitas Bogor Historical Walk membantu masyarakat yang ingin mengenal sejarah kota Bogor lebih dekat dengan cara yang menyenangkan. Bogor dengan beragam kekayaan multikulturalnya menjadi daya tarik bagi wisatawan yang datang untuk lebih mengenal sejarah. Sejak tahun 2019, komunitas Bogor Historical Walk rutin melakukan kegiatan perjalanan sejarah untuk mengenal lebih dekat dengan sejarah dan bangunan-bangunan lawas peninggalan zaman dulu. Komunitas ini ingin menunjukkan bahwa sejarah merupakan hal yang menarik dan perlu dipelajari sebagai acuan di masa depan. Bogor Historical Walk ingin memperkenalkan kota Bogor dengan sejuta peninggalan masa lampau yang syarat akan sejarah, agar masyarakat sekitar bisa mencintai kota Bogor tanpa melupakan seluruh sejarahnya. Untuk membahasnya lebih lanjut, kita telah terhubung dengan Ramadian yang akrab disapa Kang Ian selaku founder Bogor Historical Walk. Kang Ian, apa kabar? Selamat siang. Halo, Kang, sehat, selamat siang. Sehat selalu ya, Kang ya. Kang Ian, ini bisa diceritakan gak sih, ini terbentuknya Bogor Historical Walk ini seperti apa? Ini kan wisata sejarah di Bogor begitu ya. Nah ini seperti apa Betul, pertama kali menginisiasi, memiliki ide, aku bentuk sebuah komunitas atau sebuah grup untuk memperkenalkan sejarah di Bogor. Siap, Kang. Jadi awalnya kami itu ngasuh anak, saya dan istri sama beberapa kawan. Nah, kita ajak anak-anak kita ke tempat bangunan-bangunan yang bersejarah lah sambil diceritain. Gitu. Nah ternyata beberapa teman ikut gabung. Nah, ternyata mereka suka juga. Nah mereka ngajak teman-temannya lagi, terus temannya ngajak temannya lagi gitu. Jadi terus berkembang seperti itu. Itu awalnya. Nah kegiatan jalan-jalan sejarah ini kami pilih karena kalau misalnya dikemasnya sejarah hanya diskusi atau seminar itu kan agak membosankan ya Kang ya. Jadi agak monoton gitu. Nah kebetulan karena di Bogor ini peninggalan bangunan-bangunan heritage-nya masih cukup banyak ya. Nah jadi kita ajak mereka melihat langsung. Nah ini misalnya bangunan stasiun berdiri tahun 1881 seperti ini ceritanya bentuk bangunannya. Lalu kita kasih lihat juga foto-foto lamanya gitu. Jadi mereka bisa, wah, oh gini ya Kang ya foto lamanya. Ternyata masih persis ya gitu. Oh iya dulu seperti ini, makanya harus kita jaga gitu kan. Nah terus masuk kayak ke kebun raya gitu. Di sana ada makam-makam Belanda. Nah kita jelaskan siapa saja yang dimakamkan di sini gitu. Jadi kami edukasi bahwa bangunan-bangunan tua gitu, peninggalan kolonial, lalu ada makam-makam Belanda, itu bukanlah sesuatu yang menakutkan. Nah, jadi itu adalah dari situ kita bisa belajar, kita edukasi pelan-pelan agar sejarah tidak identik dengan cerita mistis gitu, bangunan tua tidak dikait-kaitan dengan cerita-cerita yang seram gitu. Karena sebenarnya dari sana kita bisa banyak belajar secara menyenangkan. Nah, kalau misalnya mereka melihat langsung itu kan feel-nya beda ya. Dan lagi pula kalau sekarang zamannya Kang, Instagram atau ini ya segala sosial media ya, jadi mereka sambil foto-foto gitu diupload gitu. Itu juga akhirnya ikut dong, jadi makin berkembang gitu. Awal mulanya seperti itu. Oh, jadi awalnya ya jalan-jalan bersama anak begitu ya. Lalu menerangkan Betul. bagaimana sejarah beberapa tempat-tempat di Bogor dan banyak teman-teman yang juga tertarik dan juga mengajak teman-temannya. Lalu apa yang membuat mereka tertarik dengan sejarah di Bogor? Ataukah Kang Ian sebagai pemandunya ini membawakannya dengan baik begitu sehingga memahami beberapa tempat-tempat yang bersejarah sehingga juga membuat daya tarik Bogor Historical ini menjadi suatu kegiatan yang baik untuk mereka? Ya, memang kami itu bertutur ya Kang ya, bercerita gitu. Jadi kami menerangkan sejarah itu cerita besarnya. Atau kadang-kadang hal-hal yang menarik tentang satu tempat, satu lokasi, satu tokoh. Nah, selama ini kan banyak orang tidak suka sejarah karena sejarah itu berkisar di hafalan ya kan, tahun berapa gitu kan, nah, terus tanggal berapa, itu yang membuat orang-orang nggak suka dengan sejarah gitu. Nah, tapi kalau dikemasnya secara menarik, kami bercerita, bertutur gitu, menerangkan. Kayak misalnya ada kedatangan dulu para pangeran Eropa ke Bogor gitu dulu. Bogor ada salah satu tempat tujuan wisata untuk para pangeran dari Eropa, mulai dari Putri Astrid, lalu ada Nikolai gitu, ada Franz Ferdinand. Jadi ada ceritanya ada seperti itu ya gitu. Nah orang-orang tuh baru tahu ternyata memang dari dulu tempat kita liburan gitu, tempat kita jalan-jalan ini memang sudah dari dulu
tujuan dari wisata dan pernah dikunjungi oleh kayak pangeran-pangeran Eropa gitu. Nah, hal-hal semacam itu kan yang tidak banyak diketahui gitu, tidak banyak juga dipublikasikan. Nah, itu yang kami coba untuk angkat gitu, seperti itu. Misalnya ke kelenteng gitu, orang, oh ada apa sih di kelenteng? Rata-rata orang kan banyak yang masih penasaran. Nah, ada apa sih di dalamnya gitu, seperti apa gitu. Nah, kita ajak ke kelenteng gitu, nanti kita ceritakan sejarahnya, bagaimana dulu orang-orang Tionghoa dan sudah hidup di sini ratusan tahun dan damai dengan dengan kaum Bumi Putra misalnya ya. Lalu di Empang ada orang-orang Arab yang keturunan Hadramaut, mereka pun mewarnai budaya dan akhirnya jadi kuliner, memberkahi kuliner Kota Bogor. Jadi kita dengan bercerita itu gitu. Kalau misalnya di tempat-tempatnya, di gedung-gedungnya nggak ada ceritanya kan orang juga bingung ya, cuma foto-foto. Nah ini kami berusaha menceritakan gitu, menggali. Pertama kita menggali sedikit ceritanya, lalu kita ceritakan. Jadi kan kalau Nah ini nah terus kenapa? melihat dari tayangannya Kang Ian ini sudah banyak sekali ternyata mereka yang ingin bergabung begitu mengikuti kegiatan ini. Ini kebanyakan masyarakat Bogor juga, warga Bogor juga atau jangan-jangan dari kota lain juga tertarik untuk mengetahui bagaimana sejarah Bogor? Jadi memang peserta itu kita kan misalnya ada buka kegiatan, itu rata-rata dari Jabodetabek gitu. Lalu ada kawan-kawan dari Bandung yang ternyata memang niat ya gitu, tiba-tiba oh, dari mana? Dari Bandung, dia kan pengen ikut katanya. Lalu yang pasti dari Jabodetabek, kadang-kadang ada yang dari Surabaya tuh, jadi kan nanti kalau saya liburan ke Jakarta saya mau mampir ke Bogor gitu. Jadi pesertanya memang beragam ya Kang ya. Tapi setiap kegiatan pasti minimal Jabodetabek lah gitu, atau Sukabumi gitu. Jadi ada yang nanya nanti turunnya di stasiun apa gitu. Jadi kami amazed juga gitu wah ternyata kegiatan kita bisa dianggap menyenangkan ya, bermanfaat sehingga orang-orang mau ikut gitu sih Kang. Baik, menyenangkan, bermanfaat, jalan-jalan pula. Nah ini Kang, jika dilihat dari beberapa kegiatan tersebut, ini kegiatannya rutin nggak sih? Dilakukan setiap minggu kah, setiap hari kah? Terus mana saja yang menjadi tempat-tempat favorit? Kami rata-rata berkegiatan itu 1 bulan, yang kita buka untuk umum 1 bulan 3 kali kan. Karena beberapa komunitas juga kan suka ngajak gabung ya, kolaborasi gitu. Jadi rata-rata kami buka untuk umum sekitar 2 atau 3 kali per bulan. Nah rute-rute favorit di Bogor itu kita pecah jadi 12 tema. Nah jadi yang favorit adalah biasanya itu yang Bogor, ini kita punya rute Jejak Naga Surya Kencana, itu di kawasan Pecinan. Nah itu favorit. Lalu ada The Maestro, kisah Raden Saleh dan Kampung Empang, itu juga orang banyak yang suka ya, reguler. Lalu ada ini sisi lain Kebun Raya. Nah itu juga mereka senang gitu karena diajak ke Kebun Raya, dibawa ke tempat-tempat yang biasanya tidak dilalui orang lah, bukan dilalui orang ya, maksudnya jarang dilalui orang gitu, jarang diketahui. Termasuk yang ini makam-makamnya di dalam Kebun Raya Bogor. Baik, dan ini seperti apa sih Kang Ian gitu merekoleksi sehingga memahami beberapa tempat-tempat sejarah dan membagikannya kepada masyarakat banyak yang juga tertarik bergabung kepada Bogor Historical. Tapi jangan dijawab dulu Kang Ian, karena kita akan jeda dulu. Dan pemirsa jangan kemana-mana, tetap di Halo Indonesia. Terima kasih pemirsa masih bersama kami di Halo Indonesia. Dan kami masih bersama Kang Ian selaku founder Bogor Historical Walk. Kita akan sapa langsung. Kang Ian. Ya. Nah ini Kang Ian menarik sekali ya. Ini belajar sejarah, biasanya kan yang tertarik akan pelajaran sejarah ini anak-anak begitu ya, ketika dikenalkan terhadap suatu perjalanan atau suatu kisah, ini anak-anak cenderung ingin tahu. Tapi ini rata-rata kok sepertinya banyak juga nih orang tua yang ikut begitu. Ini mengapa? Apa sih alasan mereka kalau di dalam suatu grup gitu berbicara, sebenarnya apa alasan mereka untuk bergabung? Iya Kang, jadi menariknya peserta kami itu ada yang dari mulai digendong sama ibunya yang pertama kali ikut 2019, sampai yang tertua adalah 81 tahun gitu. Nah kalau udah jalan tuh nyambung semua tuh, yang muda-muda, yang senior-senior gitu. Nah yang menarik dari BHW mungkin kami tuh saling bercerita ya Kang, jadi saya karena saya juga bukan ahli sejarah gitu ya.
Jadi yang senior-senior tuh sering cerita menambahkan gitu. Mhm, Wah Kang, saya SD di sini dulu nih. Nah dulu tuh bangunannya kayak gini. Atau wah mhm, saya dulu kan nggak ada angkot katanya. Nah sekolahnya pakai delman. Jadi dia ikut bercerita gitu. Jadi mhm, mungkin pada senang ikut BHW itu karena semuanya bisa saling bercerita gitu, bisa saling mhm, memberikan informasi gitu ya, pengalaman-pengalamannya terutama yang senior-senior gitu. Nah kalau yang khusus anak-anak biasanya kita pisahkan gitu, nanti kita kasih beberapa games kayak mencari jejak gitu. Jadi memang menariknya bisa untuk semua umur gitu kan. mhm, mhm. Berarti Gitu. Jadi bukan mulai dari hanya Kang senior. Ian saja yang menjadi pemandu, tapi anggota juga bisa sebaliknya begitu ya, sharing, berbagi Betul, betul. pengetahuan? Betul Kang. Jadi justru kami setelah membuka Bogor Historical Walk ini terus terang pengetahuannya makin bertambah terus karena kan Mhm, kadang-kadang ada yang ikut dosen, kadang-kadang ada yang memang meneliti tentang topik itu. Nah itu jadi diskusi yang menarik ya, diskusi yang hangat gitu, terus jadi oh ya peserta juga senang gitu, jadi makin mhm. ramai lah dan pengetahuan kita makin bertambah. Jadi kan katanya kalau kita memberikan ilmu kita akan bertambah. Nah saya merasakan betul di Bogor Historical Walk ini bersama teman-teman. Benar sekali. Saling berbagi, saling, mentransfer Berbagi. ilmu pengetahuan juga ya, terkait bagaimana Ya betul. sejarah di Bogor sendiri. Nah, ini Kang Ian, ini sudah berapa lama sih ini BHW ini berdiri dan kalau dihitung-hitung Kang Ian, ini anggotanya sudah berapa banyak? Kami pertama kali berdiri itu November 2019. Mhm, Itu sudah kegiatannya sudah mulai full saat itu, tapi ya kita tahu ya ada pandemi mhm, di bulan Maret 2020 itu kami 2 tahun tuh berhenti total ya kan, jadi nggak ada kegiatan yang eksternal. Nah baru mulai aktif lagi itu saya ingat banget Lebaran tahun lalu karena Januari 2022 baru jalan sebentar ada mhm, Omikron terus harus stop lagi gitu. Jadi mungkin aktifnya banget lagi tuh baru setelah Lebaran tahun kemarin. Nah BHW ini anggotanya cair kan, jadi setiap anggota yang sudah pernah ikut kegiatan kami itu kami anggap sudah jadi keluarga besar Bogor Historical Walk. Mungkin jumlahnya udah 100-an nih kan, 150 ya, dan kami sangat welcome gitu. mhm. Pengurusnya sendiri ada 6 dan kegiatannya orang-orang ini kan sering ganti gitu, jadi kita nambah keluarga terus lah gitu dari Mhm, berbagai latar belakang. mhm. Lalu bagaimana masyarakat bisa tahu begitu kegiatan-kegiatan dari BHW sendiri? Kami punya IG kan di Instagram Bogor Historical Walk. Tapi memang sama dengan bisnisnya ternyata. Jadi cara yang paling efektif ini adalah dari peserta yang pernah ikut. Oh jadi mereka kadang-kadang pasang di IG story atau di postingan gitu. Terus teman-temannya komen, nanti ajakin lagi dong, nanti ajakin lagi gitu. Nah itu Mhm, terus gitu. Jadi nambah lagi terus. Nah teman yang tadi ikutan, nah, dia pun ikut promosiin gitu. Nanti harus ikut ke sini kalau ke Bogor. Jadi ini ya Kang ya dari member ke member gitu, jadi member get member gitu kalau MLM. Jadi kami berterima kasih sekali sama keluarga besar Bogor Historical Walk ya. Jadi yang ikut mengenalkan komunitas kami, ikut saling bercerita gitu, saling bareng-bareng lah kita jalan-jalan ngumpulin informasi itu kerasa banget gitu. Jadi dari IGS rata-rata dan dari postingan dan dari teman-teman yang posting habis kegiatan. baik, ini hanya dengan dari postingan media sosial sudah bisa memberikan daya tarik begitu ya. Kalau postingan media sosial Ya, sendiri dari BHW atau akun media sosial sendiri BHW ada apa saja nih Kang? yang pertama adalah jadwal kegiatan itu yang paling Mhm, sering ditanyain. Jadi kalau seminggu udah nggak ada kegiatan udah pada nge-DM kapan lagi, oh, udah rusuh lah. Lalu ada juga informasi terkait beberapa tema gitu ya Kang ya. Kayak misalnya kita habis kunjungan ke misalnya waktu itu bekas ini HBS atau SMA zaman Belanda yang sekarang jadi kantor Korem ya. Nah itu mhm. kita posting ini fotonya seperti ini atau ke pusat penelitian, nah foto di zaman Belanda ini seperti ini, nah itu kita tampilkan seperti itu. Berarti sejarah bisa Informasi tentang Bogor. menimbulkan rasa kerinduan juga ya Kang ya. Selain Betul. berbagi pengetahuan juga di situ ada proses interaksi di mana Mm-mm. individu dengan individu lain dapat bersosialisasi begitu Kang ya. Kang, Betul ini kan, karena kalau boleh tahu nih Kang, ini pengetahuannya sendiri kalau Kang Ian ini dapat dari mana? Ini menggalinya dari mana sehingga bisa memiliki visi untuk membagikan pengetahuan tersebut terhadap masyarakat banyak terkait sejarah Bogor? ya, kami punya beberapa metode lah gitu, santai maksudnya bukan risetnya tentu bukan riset seperti peneliti kan, riset sebagai penggemar sejarah gitu. Mhm, Nah yang pertama dari buku-buku kami kebetulan rata-rata kolektor buku-buku lama tuh
Jadi, senang cari-cari buku lama, terutama tentang Bogor ya. Yang kedua, sumber-sumber dari internet, foto-foto yang zaman-zaman Belanda itu kami dapatkan banyak dari KITLV segala macam, itu cukup lengkap, jadi bisa kita jadikan untuk rujukan awal. Yang ketiga, menurut saya yang paling bernilai ini adalah wawancara dengan para senior-senior kan di Bogor yang mungkin yang sudah sepuh-sepuh ya, yang umurnya sudah 80 gitu atau 85. Nah itu kisah-kisah mereka adalah kisah-kisah kalau ini bilangnya sejarah kecil ya, yang nggak ada di buku, nggak ada di mana-mana gitu, dan itu sangat berharga gitu. Jadi kayak ternyata kayak kami tahu dulu di sini ada ini gitu, ada. Nah jadi itu yang menurut kami yang 3 metode itu, dan yang saya paling senang tuh yang metode ketiga, ngobrol sama yang senior-senior. Kemarin baru ketemu keluarga di Empang, beliau pernah merasakan zaman Jepang gitu. Jadi cerita di zaman Jepang di Bogor seperti apa. Nah itu kan agak susah ya kita menemukan literasinya gitu, jadi itu berharga menurut kami. Sampai dengan menemukan narasumber atau tokoh yang tepat bagaimana mengetahui sejarah di Bogor juga ya Kang. Ini menarik sekali. Kang, Ya, betul. ini kan proses perjalanannya panjang begitu Kang ya. Dan sepanjang ini kegiatannya sepertinya ini menyenangkan sekali begitu ya. Main ke tempat wisata, bermain ke tempat yang memiliki sejarah. Terus kita mendengarkan sebuah sejarah, juga jalan-jalan, berinteraksi, bertemu banyak teman. Tapi ada kendalanya nggak nih Kang selama menjalankan kegiatan ini? Kendala yang paling dirasakan itu Bogor kan kota hujan tuh Kang. Jadi kalau udah hujan, nah itu udah buyar. Jadi mesti pada pakai payung. Nah untuk kendala sendiri, alhamdulillah sih nggak ada yang berarti ya. Di Bogor sendiri itu saya sih merasakan kayak pihak-pihak yang kami hubungi, kami kan selalu bersurat ya. Misalnya ingin masuk ke satu bangunan, ya resmi lah biar diketahui orang, sekalian kenalan. Kami bersurat dan rata-rata mereka membukakan pintu. Nah jadi alhamdulillah nggak ada kendala yang berarti juga. Nah tinggal next step-nya nih, mungkin ada beberapa challenge, jadi kayak Bogor Historical Walk ingin bikin buku sejarah kecil ya tentang Bogor gitu. Mungkin juga lebih sering gitu, karena orang kan banyak yang sekarang minta-minta gitu, kami inginnya lebih sering gitu. Nah kendala kami memang satu di saat ini waktu, karena rata-rata teman-teman Bogor Historical Walk kan punya pekerjaan lain gitu. Jadi ini di waktu luang, nah kendala waktu gitu. Yang sisanya sih alhamdulillah lancar. Baik, Kang Ian, semoga kegiatan juga semakin lancar ya, memperkenalkan sejarah, budaya Bogor, juga merekoleksi kembali memori yang ada di kota Bogor, sehingga Bogor dapat mengindonesia, bahkan siapa tahu bisa mendunia. Terima kasih Kang Ian telah berbagi bersama kami di Halo Indonesia. Ya, ditunggu di Bogor. Baik, selamat beraktivitas Kang. Masih Kang. Pemirsa, seorang penyandang disabilitas di Yogyakarta mampu menembus keterbatasan untuk bekerja menjadi seorang petani. Informasinya akan kami sajikan sesaat lagi, tetap di Halo Indonesia.